Where do you think you're going? Guarantee to jam up on you. Come on, kid. Halo, apa kabar semua? Semoga kalian sehat. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Escort to Seattle. Bercerita tentang seorang ketua gangster yang telah dikhianati oleh gangsternya sendiri. Bukan hanya itu, keluarganya juga harus dibantai sehingga tentunya ia akan membalas dendam. Oke, tanpa berlama-lama kita gaskan saja ke ceritanya. Di awal film memperlihatkan sekelompok gangster yang sedang menyiksa seseorang di suatu gudang. Rupanya orang tersebut memiliki hutang kepada ketua gangster itu, namun sudah lama ia belum juga bayar. Di sini mereka tidak berniat menghabisi orang tersebut, melainkan hanya menakut-nakutinya saja dengan cara menyiksanya seperti ini. Di waktu yang sama, si ketua gangster memerintah tangan kanannya yang bernama Frank agar mengambilkan bola baseball yang terpental keluar. Namun ketika Frank masuk ke dalam gudang, ia pun melihat si ketua gangster yang telah menghabisi saudaranya lalu pergi dari sana. Sementara Frank diperintah agar membereskan jasad orang tersebut. Tak lama datanglah para polisi yang langsung menangkap Frank atas tuduhan telah menghabisi orang tadi. Rupanya Frank sengaja dijebak oleh si ketua gangster dan kini ia harus dipenjara. Adegan berpindah ke 19 tahun kemudian, yang mana saat ini Frank terlihat sudah setengah aki-aki. Frank harus menerima hukuman 19 tahun penjara setelah dulu difitnah oleh si ketua gangster. Tepat hari ini Frank akan dibebaskan dan terlihat ia sangat bahagia karena akan bertemu lagi dengan keluarganya. Setelah berjalan cukup jauh dari penjara, Frank bertemu dengan pria muda yang ternyata anak kandung Frank sendiri yang bernama Joy. Di sini Joy meminta maaf karena ia tidak bisa menjemput Frank menggunakan mobil dan hanya bisa menjemputnya dengan berjalan kaki. Selama Frank di penjara, Joy harus mengobati ibunya yang sedang sakit keras. Oleh sebab itu, dengan terpaksa Joy harus menjual rumah beserta mobil yang Frank punya. Namun ibu Joy atau istri Frank tetap saja tidak bisa diselamatkan dan ia harus meninggal dunia. Mendengar itu semua, Frank hanya bisa meminta maaf, kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Keesokan harinya, Frank meminta Joy agar mengantarkannya ke rumah lama mereka. Joy sempat menolak karena rumah itu sudah dijual. Namun Frank hanya ingin mengambil sesuatu dan sejumlah uang saja yang dulu pernah ia kubur di halaman belakang. Pada akhirnya Joy mengantarkan Frank ke rumah lamanya dengan menggunakan taksi. Sesampainya di sana, Frank langsung pergi ke halaman belakang dan menggali tanah. Kemudian Frank mengambil sejumlah uang yang dulu pernah ia kubur beserta stik baseball yang dulu si ketua gangster pakai untuk menghabisi sandranya. Terlihat uang Frank yang sangat banyak dan jumlahnya hampir mencapai 2 juta dolar. Rupanya semua ini Frank dapatkan dari hasil merampok bank dulu ketika dirinya masih menjadi tangan kanan si ketua gangster. Kemudian Frank kembali ke taksi lalu mengajak Joy putranya agar mengontrak di apartemen mewah. I feel the heart of my two best men. The rhythm may have stopped the bones and my microphone started taking care of my blues. Don't you see? Sesampainya di sana terlihat Frank dan Joy sangat senang karena sekarang mereka bisa menikmati hidup lagi. Di sini Joy meminta kepada Frank agar ia tidak balas dendam kepada si ketua gangster yang dulu telah menjebaknya.
Namun Frank tidak menjawab perkataan Joy dan ia malah mengajak Joy untuk berbelanja jam tangan mewah. Tak hanya itu, Frank juga membelikan Joy ponsel baru dan mobil sport agar dirinya tidak direndahkan lagi oleh teman-temannya. Malam harinya Frank mengajak Joy untuk makan malam di restoran mewah. Di sini Frank tak sengaja melihat wanita seksoi yang duduk tak jauh dari mejanya. Joy yang menyadari kalau ayahnya itu sudah lama tidak ngabeledag, ia pun mempersilahkan sang ayah jika ingin mendekati wanita tersebut. I didn't mean anything by it. Pada akhirnya Frank memberanikan diri mengajak wanita itu berkenalan yang ternyata bernama Mona. Mona yang juga seorang janda, ia pun terlihat tertarik dengan Frank. Sehingga malam itu juga mereka langsung ke hotel untuk ngabeledag bersama. You're so good. Oh, I think it's kind of sexy. Setelah cukup puas, Frank langsung mengantarkan Mona pulang dan ia berjanji akan menemuinya lagi di hari berikutnya. Setelah itu, tanpa sepengetahuan Joy putranya, diam-diam Frank mendatangi rumah mantan rekan gangsternya dulu untuk menanyakan alamat si ketua gangster sekarang. Rupanya meskipun Joy melarang, Frank tetap akan membalaskan dendamnya kepada si ketua gangster yang dulu pernah menjebaknya. Namun sesampainya di sana, rumah rekan Frank sudah dihuni oleh para begundal dan ternyata rekan Frank telah meninggal 5 tahun yang lalu. Tak menyerah begitu saja, Frank langsung mendatangi mantan rekan gangsternya dulu yang bernama Koke. Melihat Frank yang sudah bebas dari penjara, Koke pun meminta maaf dan mengatakan jika dulu ia tidak ikut campur dengan si ketua gangster yang memfitnah Frank. Bahkan Koke langsung keluar dari gangster itu tatkala mengetahui Frank telah dijebak. Di sini Frank tidak mempermasalahkan itu karena ia percaya jika Koke orang baik. Frank datang ke sini hanya untuk menanyakan di mana si ketua gangster sekarang. Koke bersumpah jika dirinya tidak tahu dan Koke hanya mengetahui kalau sampai saat ini si ketua gangster masih merekrut 2 rekan mereka dulu yang ikut menjebak Frank. Mendengar hal tersebut, Frank berterima kasih kemudian ia berniat pulang ke apartemennya. Namun sebelum itu, Koke mengundang Frank ke acara pesta pernikahan putrinya yang akan diselenggarakan 1 minggu lagi. Keesokan harinya terlihat Frank yang sedang panik karena Joy putranya tidak berada di apartemen. Namun setelah berteriak cukup keras, akhirnya Joy datang dan ia hanya sedang melihat-lihat ke lantai bawah. Joy meminta kepada ayahnya itu agar ia tidak berlebihan kepadanya karena Joy sudah dewasa. Frank menjawab kalau dirinya sangat menyayangi Joy sehingga ia tidak mau sampai kehilangan Joy. Malam harinya Frank mendatangi tempat cabe-cabean untuk mencari 2 rekannya yang sampai saat ini masih bergabung dengan si ketua gangster. Setelah lama mencari, akhirnya Frank menemukan satu dari mereka yaitu si Brewok. Di sini Frank langsung menodong si Brewok lalu menanyakan di manakah si ketua gangster sekarang. Si Brewok yang tak mau buka mulut, ia pun langsung melawan Frank hingga terjadi aksi baku hantam. Cover up. What? Setelah cukup lama bertarung, sayangnya si Brewok berhasil kabur melarikan diri. Keesokan harinya memperlihatkan Frank yang sedang menyiapkan persenjataan untuk memburu si Brewok dan 1 rekannya lagi. Namun di sini ia harus dipergoki oleh Joy putranya sehingga Joy langsung memarahi Frank. Joy tidak mau jika Frank balas dendam karena hal tersebut tidak akan menyelesaikan masalah. Namun Frank tetap memaksa sambil mengatakan kalau merekalah yang telah membuat Joy menderita selama 19 tahun dan ibunya tewas. Kemudian Frank tetap pergi dan kali ini ia mendatangi rekan si Brewok yang berkedok penjual daging. Melihat Frank datang, si penjual daging langsung ketakutan dan ia meminta maaf karena dulu telah ikut menjebak Frank. Di sini Frank menanyakan di manakah ketua gangster dan si Brewok sekarang.
Si penjual daging bersumpah kalau ia tidak mengetahui tentang keberadaan si brewok rekannya. Namun untuk si ketua gangster, sekarang dia sedang sakit dan dirawat di panti jompo. Setelah memberikan informasi itu, si penjual daging berharap jika dirinya akan diampuni oleh Frank. Namun inilah yang dilakukan Frank. Setelah itu Frank mendatangi Koke, rekan baiknya, lalu ia bercerita jika baru saja dirinya telah menghabisi si penjual daging. Target Frank selanjutnya adalah si brewok serta ketua gangster, dan setelah itu Frank baru akan bertaubat. Matter of who goes next. Tak lama kemudian Frank kembali ke apartemennya dan di sana ia tiba-tiba sakit kepala yang begitu hebat. Frank langsung memanggil Obe dan memintanya agar menghubungi Joy, putranya. Namun ketika Obe itu membuka ponsel Frank, tidak ada sama sekali kontak Joy. Frank meminta Obe itu agar melihat riwayat panggilan karena semalam ia sempat menghubungi Joy. Namun si Obe tetap mengatakan jika dalam ponsel Frank tidak ada riwayat panggilan siapapun. Tak ingin tambah pusing memikirkan hal tersebut, Frank langsung meminta si Obe agar pergi karena dirinya akan istirahat. Good man. Beberapa jam kemudian Frank kedatangan tamu yang merupakan seorang wanita. Wanita itu bermodus akan memuaskan Frank yang padahal dirinya berniat merampok semua uang Frank. Frank yang tidak sebodoh itu, ia pun langsung mengusir si wanita, namun wanita tersebut malah tidak terima. Di waktu yang sama datanglah laki-laki rekan si wanita yang langsung meminta Frank agar menyerahkan semua uangnya. Namun Frank yang bukan kaleng-kaleng, tentu ia langsung mengeluarkan senjata dan memojokkan orang tersebut. Frank yang masih mempunyai hati nurani, ia pun tidak menghabisi kedua orang tersebut, melainkan hanya mengusirnya saja. Setelah itu Frank mengendarai mobilnya untuk mencari keberadaan Joy, putranya. Namun di tengah perjalanan Frank dihubungi oleh Joy dan mengatakan kalau ia sedang membutuhkan bantuan. Joy juga memberikan lokasinya sekarang hingga Frank langsung OTW ke tempat tersebut. Sesampainya di sana Frank langsung memasuki gudang dan kemudian ia pun menemukan Joy yang sedang terluka. Joy tidak memberitahu apa yang telah terjadi sehingga dengan cepat Frank langsung membawanya ke apartemen. Keesokan harinya memperlihatkan Joy yang kondisinya sudah mulai membaik. Namun di sini ia tetap tidak mau mengatakan apa yang telah terjadi kepadanya. Pada akhirnya Frank berinisiatif membawa Joy berziarah ke makam mendiang sang ibu agar Joy bisa mencurahkan semuanya di sana. Dad, this way. Namun ketika di makam, Frank dibuat terkejut tatkala melihat kuburan sang istri yang di sampingnya ada kuburan lagi bertuliskan nama Joseph Carver atau Joy, putranya. Terungkap fakta jika selama ini Joy, putranya, telah meninggal sejak tahun 2005. Joy yang selalu menemani Frank hanyalah bayangan Frank saja, karena dirinya tidak mengetahui jika putranya itu telah meninggal. Kemudian bayangan Joy memberitahu jika dirinya tewas disebabkan oleh rekan Frank yang bernama Koke. Joy juga meminta agar sang ayah mengikhlaskan dirinya, supaya Joy dan sang ibu bisa tenang di alam sana. Pada akhirnya Frank berjanji kalau dirinya akan ikhlas hingga kemudian mereka pun berpisah. Find some happiness for yourself for however many days you have left. You said you're doing this all for me, right? Setelah itu Frank mengambil semua uangnya yang tersisa, lalu ia bergegas pergi untuk mendatangi Mona, si wanita yang pernah dikencaninya dulu. Frank memberikan semua uangnya kepada Mona, lalu ia meminta maaf jika dirinya tidak pernah kembali lagi. Bye, Simone. Jennifer. Setelah itu Frank pergi ke panti jompo untuk mendatangi si ketua gangster. Di sini Frank berpura-pura akan menjenguk si ketua sambil membawa bingkisan kado. Sesampainya di kamar terlihat si ketua yang sedang berbaring sakit tidak berdaya. Kemudian Frank membuka kadonya yang ternyata stik baseball yang dulu pernah si ketua gunakan untuk menghabisi sandranya.
Frank pun berniat akan menghabisi si ketua dengan stick baseball tersebut, namun seketika ia tidak tega karena Frank mempunyai prinsip untuk tidak menyerang orang yang sudah tidak berdaya. Pada akhirnya Frank menyimpan stick baseball itu di dada sang ketua, lalu ia pergi untuk memburu si brewok yang menggantikan posisi si ketua saat ini. Baru saja keluar dari panti jompo tersebut, tiba-tiba si brewok menyerang Frank duluan hingga terjadi aksi tembak-tembakan. Frank yang jauh berpengalaman dari si brewok, akhirnya ia berhasil menghabisi si brewok dengan cara ini. Setelah itu Frank bergegas pergi ke pesta pernikahan putri koke si rekan Frank. Rupanya kedatangan Frank ke tempat itu bukan untuk menghadiri pestanya, melainkan untuk menanyakan kenapa koke sampai tega menghabisi Joy putra Frank. Sesampainya di sana, Frank langsung menodong koke beserta putrinya. Frank meminta koke agar menjelaskan semuanya perihal dirinya yang malah menghabisi Joy. Tak ada pilihan lain, akhirnya koke mengaku dan menceritakan semuanya. Kala itu Joy hidup sengsara semenjak Frank dikurung di dalam penjara. Setelah kematian sang ibu, Joy malah frustasi dan memilih untuk menjadi seorang pecandu. Setiap hari Joy selalu meminta uang kepada koke untuk membeli barang haramnya. Sehingga lama-kelamaan koke menjadi muak dan tak ada jalan lain selain koke harus menghabisi Joy. Sekali lagi koke meminta maaf karena semua kejadian itu koke lakukan dengan sangat terpaksa. Setelah mendengar semua penjelasan itu, rupanya Frank tetap berniat akan menghabisi koke sebagai bentuk balas dendam. Namun seketika Frank teringat dosa sehingga ia langsung mengurungkan niatnya. Namun ketika di luar ternyata Frank sudah dikepung oleh beberapa polisi. Rupanya ketika Frank menodong koke tadi, anak buah koke langsung menghubungi polisi dan melaporkan jika Frank telah berulah lagi. Pihak kepolisian yang tahu Frank adalah mantan narapidana, mereka langsung gercep untuk mengepung Frank seperti yang kita lihat saat ini. Di sini para polisi memperingati Frank agar tidak bergerak jika dirinya tak ingin ditembak. Namun Frank yang sudah muak dengan kehidupan, ia pun malah tetap melangkahkan kakinya sehingga inilah yang terjadi. Ketika sekarat, terlihat Frank yang tersenyum bahagia karena ia melihat jika di sampingnya ada Joy putranya. Kemudian Frank menghembuskan napas terakhir dengan perasaan yang sangat bahagia. Tamat. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.